Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan latihan membahas soal ini soalnya tahun 2021 2022, soal tahun kemarin. Mungkin kalau teman-teman kemarin kemarin masuk ya. Saima udah masuk ya? Oke. Kalau kalau teman-teman kemarin ngerjain soal kuis yang kelas 1.3 sama 1.4 itu ada beberapa soal saya ambil dari sini. Oke. Yang pertama ya, pemerintah berencana menurunkan konsumsi plastik sebesar 30%. Elastis permintaannya adalah 0,2. Berapa persen pemerintah mesti menaikkan harga plastik? Nah, ini sebenarnya rumus dasarnya itu kan elastisitas sama dengan apa Mas Santo? Ingat nggak? Delta Q per delta P. Ya kan? Nah, ini elastisitas ininya elastisitas ini sorry. Elastisitas ininya udah ketahuan, kemudian yang diharapkan udah ketahuan, menurunkan konsumsi plastik berarti quantity, berarti yang ditanya adalah P. Nah, ini sederhana aja, berarti sama dengan delta P sama dengan delta Q per per elastisitas, ya kan? Delta Q-nya berapa? Delta Q-nya adalah 30%. Tulis aja 30% di situ. Masuk ya. 30% dikali 0,2. Nah, ini kan sama dengannya kalau 30%, persennya nggak usah ya, sorry, 30 berarti kan 30 dikali 10/2 sama dengan 150%. Ya nggak? Ini coret-coret, ini 15. Simpel ya. Berarti jawabannya adalah 50. Oke, yang selanjutnya. Tentukan pengaruh kenaikan biaya produksi tempe dan kenaikan produksi tempe. Udah pada bisa masuk otomatis kan ya? Tentukan pengaruh kenaikan biaya, cost-nya naik. Pengaruh biaya produksi tempe mendoan dan konsumen lebih menyukainya terhadap kurva permintaan dan tempe mendoan. Ini agak membingungkan ya pertanyaannya ya. Tapi intinya tuh kalau cost produksi tempe naik, kurva apa yang bergeser dan bergesernya kemana? Nah, kemarin kita ingat kan, kalau yang berubah itu harganya, dia hanya pergeseran antar titik. Movement along the curve. Maksudnya gimana? Misalnya harga tempe pertamanya 10.000 misalnya per satu ya. Kemudian kurvanya seperti ini. Kalau 10 kalau harganya 5, orang belinya misalnya 5 misalnya ya, misalnya. Kalau misalnya harganya naik jadi 10, maka orang akan berkurang membelinya menjadi misalnya di sini 2 ya. Ini adalah movement along the curve. Pergeseran titik di kurva permintaan. Nah, sekarang yang berubah itu bukan harga tapi cost ya. Tapi cost. Apa dampaknya? Kalau cost itu bergeser? Kira-kira apa dampaknya, teman-teman? Tentukan pengaruhan kenaikan biaya produksi tempe mendoan dan konsumen lebih menyukainya terhadap kurva ini sebenarnya pertanyaan nggak jelas ya, tapi kita asumsikan aja. Kalau biaya produksi tempe itu turun, otomatis produksinya naik.
Berarti kurva penawarannya geser ke kiri apa ke kanan? Kurva permintaan tetap. Kurva permintaan yang A ya, kurva permintaan tetap dan kurva penawaran bergeser ke kiri. Di sini ada kata kunci nih, konsumen lebih menyukainya. Keuntungan pengaruh kenaikan biaya. Biayanya naik. Tapi biaya yang naik itu menyebabkan konsumen lebih menyukai tempe mendoan itu. Kalau konsumen lebih menyukai berarti ada pergeseran kurva apa namanya, walaupun ini agak eh, di luar logika nalar ya. Kalau harga naik kan biasanya ini ya orang akan mengurangi konsumsinya ya. Tapi di sini ada kalimat konsumen lebih menyukainya. Kalau konsumen lebih menyukainya berarti terdapat pergeseran kurva demand ke kanan. Geser ke kanan. Nah, tapi di sisi produsen, kenaikan harga biaya produksi itu akan menggeser kurva ke kiri. Ke kiri. Jadi kalau di sini permintaan tetap udah jelas enggak? Kurva permintaan tetap udah jelas enggak? Kurva permintaan bergeser ke kanan. Nah, ini yang satu nih tadi, yang warna kuning tadi. Ya kan? Dan kurva penawaran bergeser ke kiri. Kurva penawaran tadi warna apa? Warna biru ya. Kiri. Wah, ini agak nyambung nih. Selanjutnya yang D, kurva permintaan dan kurva penawaran bergeser ke kanan. Nah, jadi kalau menurut saya ini jawabannya adalah yang C. Walaupun kalimat konsumen lebih menyukainya kalau biaya produksi tempe itu naik, itu di luar apa ya, di luar nalar ya. Tapi kita harus memisah dampak dari kurva itu dari sudut pandang konsumen, dan dari sini udah jelas konsumen lebih menyukainya berarti dia bergeser ke kanan kurva permintaannya. Selanjutnya, jika X dan Y adalah barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang yang saling menggantikan. Bukan barang saling menggantikan, sorry. Barang yang saling melengkapi. Melengkapi. Kayak sandal jepit kanan sama kiri. Nggak mungkin orang beli sandal jepit kanannya doang. Itu apa namanya, contoh yang paling sederhana. Mungkin kalau di buku-buku contoh yang paling sering disampaikan itu adalah kopi dengan gula misalnya, teh dengan gula. Barang yang saling melengkapi. Jika X dan Y adalah barang komplementer, maka kenaikan harga X naik, maka akan berpengaruh ke Y. Ya, kalau harga X-nya naik, price X-nya naik, otomatis karena dia barang komplementer, X-nya turun, otomatis Y-nya ikut turun. Nah, sekarang kira-kira jawaban yang cocok yang mana nih? Menggeser kurva permintaan barang X dan Y ke kiri. Menggeser. Yang B, menggeser kurva permintaan barang X ke kiri dan Y ke kanan. Pergeseran sepanjang kurva. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi di di nomor 2. Kalau perubahan harga, di sini saya tandain, karena kalau perubahan harga, ini harga, tidak ada pergeseran kurva. Itu yang pertama, tidak ada pergeseran kurva. Loh Pak, yang di atas itu kan harga Pak, biaya produksi tempe kan mempengaruhi harga. Iya, mempengaruhi harga. Tapi event di nomor 2, ini adalah biaya produksi, bukan harga secara langsung. Sedangkan yang nomor 3, apa namanya, yang berubah adalah harga. Jadi kalau yang berubah itu adalah harga, itu tidak menggeser kurva. Berarti jawaban yang A sama yang B sudah tidak relevan. Kita tinggal milih yang C atau yang D. Pergeseran sepanjang kurva permintaan kedua barang. Pergeseran sepanjang kurva barang X dan kurva permintaan Y bergeser ke kiri. Nah,
Kalau bagi kurva X, perubahan harga di X akan terjadi pergeseran kurva. Jadi misalnya ya, ini X, ini barang X. Kemudian ini adalah barang Y. Misalnya ini apa sih namanya? Ini harga awal P1-nya misalnya 5. Kemudian beli 5 ya. Saat harganya itu di sini ya kenaikan harga kan ya, harganya naik jadi misalnya di sini 10 misalnya ya, dia akan mengurangi konsumsinya menjadi 1. Ini adalah untuk barang X itu terjadi pergeseran kurva dari A ke B, pergeseran sepanjang kurva. Sedangkan bagi barang Y eventnya itu tidak terjadi pada barang Y, tapi dipengaruhi oleh barang lain, barang komplementer. Maka di sini yang terjadi adalah pergeseran kurva. Karena di sini key X-nya berkurang, maka karena salah satu ciri barang komplementer itu jika barang satunya itu permintaannya turun, maka dia akan permintaan ikut turun, maka untuk barang Y dia akan bergeser ke kiri. Jadi ini demand 1, ini demand 2. Oke. Nah, ini antara nomor 2 sama nomor 3 dulu deh, teman-teman. Siapa tahu ada yang bertanya. Aduh, belum jelas atau gimana. Soalnya di kelas kita saya nggak nerangkan detail seperti ini. Ya. Monggo teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, langsung ngomong aja. Yang belum jelas. Karena ini masih basic ya. Nggak ada? Oke, kalau misalnya malu tanya di forum nanti kalau nggak jelas bisa tanya PM saya ya. Lanjutnya, nomor 4. Penetapan upah minimum regional. Oke. Ini tak hapus dulu ya. Penempatan UMR itu sama aja price-nya labor. Lebih tinggi dari upah equilibrium, berarti dia lebih besar daripada P bintang atau P keseimbangan. Akan menyebabkan, oke, kita gambar ya. Misalnya titik keseimbangan upahnya segini. Ini P bintang. Ya kan? Ini Q bintang. Terus ada UMR nih. UMR-nya ternyata lebih besar daripada P bintang. Misalnya UMR-nya di sini. Misalnya UMR-nya di sini. P1. Nah, di sini adalah Q1. Kalau di pasar labor atau pasar tenaga kerja, demand-nya itu adalah demand lapangan pekerjaan. Demand dari perusahaan. Sedangkan supply-nya itu adalah si labor itu sendiri. Ya. Kalau di kurva tenaga kerja, demand-nya itu adalah perusahaan, karena perusahaan yang mengkonsumsi jasa tenaga kerja. Supply-nya adalah tenaga kerja. Jadi saat upahnya itu naik, berarti harga labor itu naik. Dampaknya apa? Permintaan dari tenaga kerja itu berkurang dari Q bintang ke Q1. Nah, ini ya. Sedangkan supply-nya sebesar Q3 misalnya di sini, Q3. Dampaknya di sini ada namanya kelebihan penawaran. Nah, menyebabkan, jadi kalau jawabannya penetapan UMR yang lebih tinggi dari upah equilibrium akan menyebabkan harga keseimbangan tetap. Jelas enggak? Ya enggak? Surplus tenaga kerja. Oke, kita hold dulu. Jumlah tenaga kerja yang terserap di pasar meningkat. Nah, kita tahu dari Q bintang ke Q P. Berarti apa namanya?
Q baru, Q1 lebih kecil daripada Q keseimbangan. Berarti nggak cocok dengan C. PHK berkurang. Ya enggak lah ya. Orang yang diserap cuma Q1 kok. Berarti dia ada, apa namanya, pasti ada yang nganggur. Berarti jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Surplus tenaga kerja. Karena apa? Yang diminta cuma ke Q1, tapi yang tersedia Q2. Selanjutnya, pada kebijakan harga maksimum, kita belajar di pertemuan berapa kemarin tuh harga maksimum. Kebijakan akan bersifat mengikat apabila harga maksimum itu kita ingat-ingat lagi. Harga maksimum itu harga nggak boleh harga plafon ya, harga plafon. Harga plafon. Atau batas atasnya, nggak boleh lewat dari itu. Kemarin kita udah bahas, kalau harga keseimbangannya itu ini misalnya P bintang, kemudian ini harga plafon. Kalau harga keseimbangannya di bawah harga plafon atau harga maksimum itu nggak masalah bagi pasar. Yang masalah adalah saat harga keseimbangan harga maksimumnya itu di bawah harga di bawah harga keseimbangan. Apa yang terjadi? Harga ditetapkan sama dengan harga equilibrium. Ya nggak bisa lah ya, karena regulasinya bilang harganya ini misalnya P1, ini P2. Kalau dia ditentukan di P2, maka harga tidak bakal ada di titik keseimbangan, ya nggak? Berarti yang A udah coret, bukan. Harga ditetapkan di atas harga equilibrium. Harga di atas equilibrium, belum tentu, ya kan? Kemungkinannya ada dua, ada tiga malah. Di atas equilibrium, sesama equilibrium, sama di bawah. Kalau misalnya pernyataannya adalah harga ditetapkan di atas harga equilibrium, itu belum tentu. Nggak salah, tapi belum tentu. Harga ditetapkan di bawah harga equilibrium, belum tentu juga. Belum tentu di bawah harga equilibrium. Kemudian harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengusaha, belum tentu. Jadi kemungkinan jawabannya adalah A atau B. Pada kebijakan harga maksimum, kebijakan akan bersifat mengikat apabila, nah, maksudnya mengikat tuh begini, mengikat tuh dia tidak bisa mengikuti harga pasar. Kalau dia di atas harga ditetapkan di atas harga equilibrium di P1, dia kan masih bisa main di harga misalnya misalnya di sini ya, di P3 masih bisa di P4 misalnya. Dia masih bisa naik turun. Tapi saat harganya itu ditetapkan di bawah harga equilibrium atau dalam hal ini adalah P2, dia secara terikat dia nggak bisa nentuin harga di atas di bawah di antara P bintang sama P2 ya. Karena di sini ada akan bersifat mengikat. Sedangkan kalau dia di atas harga keseimbangan, dia masih bisa menentukan harga di bawah di antara P1 P bintang atau P bintang di bawahnya. Jadi lebih mengikat jika dia harganya ditetapkan lebih mengikat saat harga ditetapkan di bawah equilibrium. Jadi kalau untuk kebijakan sebaiknya harga plafon itu adalah di atas harga equilibrium. Tapi biasanya itu tidak mungkin terjadi, ya. Oke, selanjutnya. Bu Melati pergi ke mall untuk membeli pakaian pesta. Bu Melati bersedia membayar, berarti ini WTP, sebesar 5 juta. WTP-nya 5 juta. WTP, willingness to pay. Sama dengan 5 juta. Namun harga yang dibanderol oleh retailernya adalah 4.500.000. Price sama dengan 4.500.000. Ya. Berapa WTP, berapa dengan demikian consumer surplusnya, ya ini sederhana aja ya. Consumer surplus kalau secara secara sederhana adalah selisih dari willingness to pay dikurangi dengan price. Berarti dikurangin aja 500.000. Gampang ini ya. Kemudian selanjutnya, Bu Mawar menyewa akuntan untuk mengelola pembukuan pribadinya dengan biaya kos 100 juta per tahun. Kos 100 juta. Manakah pernyataan ini yang benar?
Biaya yang dikeluarkan Bu Mawar adalah implicit cost. Nah, ini udah jelas nih, dia bakal membayar akuntan, bayar. Kalau bayar ini apa? Adalah explicit cost. Berarti yang ini enggak. Kemudian yang B, 100 juta merupakan biaya ekonomi dan biaya akuntansi. Oke, masih gantung ini ya. Kemudian yang C, yang 100 juta merupakan biaya akuntansi saja. Kemudian yang D, 100 juta merupakan sang kos. Oh, ini yang sang kos di kelas kita belum diskusi. Mungkin kita diskusikan lagi akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya ya. Saya catat dulu. Sang kos. Nanti teman-teman ingetin saya ya kalau saya lupa di kelas ya. Menjelaskan terkait sang kos ya. Oke, sekarang pilihannya tinggal B sama C. Kira-kira dari 100 juta ini apakah hanya biaya akuntansi atau biaya ekonomi? Nah, teman-teman mindsetnya kalau dalam soal itu adalah hanya semua yang dinyatakan dalam soal saja. Kalau pakai pikiran liar pasti ini cuma akuntansi saja, pasti dia punya opportunity cost. Tapi konteksnya kalau dalam soal yang dilihat adalah hanya yang ada di soal. Di sini yang tertuang dalam soal itu hanya explicit cost. Ya, explicit cost. Ya. Berarti di sini kalau misalnya ditanya accounting cost-nya berapa sama dengan explicit cost? Sama dengan berapa? Sama dengan 100 juta. Wah, ini udah benar Pak yang C. Tapi tunggu dulu. Economic cost sama dengan explicit cost ditambah implicit cost. Di sini diketahui explicit cost-nya adalah 100. Tapi implicit cost-nya nggak diketahui, 0. Berarti economic cost-nya sama dengan 100. Ya, berarti di soal ini 100 juta merupakan biaya ekonomi dan biaya akuntansi. Oke, walaupun kalau di dunia nyata pasti ada opportunity cost yang mana itu bisa jadi implicit cost. Bu bisa milih minum nggak, Bu? Bu. Oke, selanjutnya. Saat marginal cost naik, kita gambar dulu kurvanya biar teman-teman ingat. Ya. Marginal cost itu kayak Nike, set, gitu kan. Kemudian ini main C. Kemudian kita ada ini dulu. Warnanya beda aja ya, biar apa namanya, biar teman-teman nggak bingung. Kemudian ini ada ini ada lagi. Kemudian ada lagi. Nah, teman-teman harus hafal nih urutannya. Nah, kalau yang bawah pasti average fixed cost, AFC ya, AFC. Kalau yang ada 2 di sini, berarti ini namanya kurva cost jangka pendek ya. Kenapa jangka pendek ada 4 kurva? Karena masih ada fixed cost. Kalau di jangka panjang cuma ada 2 karena tidak ada fixed cost ya. Nah, di sini berarti di sini adalah AVC, di sini adalah yang apa namanya yang biru adalah ATC. ATC. Nah, sekarang pertanyaannya, saat marginal cost naik ya, marginal cost naik, mana pernyataan itu yang benar? Nah, marginal cost naik itu posisi naiknya itu adalah dari sini, teman-teman. Naik kan itu? Naik. Mana yang benar? Nah, di sini sang cost bertambah, di sini nggak ada informasi tentang sang cost, berarti yang ini nggak perlu dipilih. Kemudian total cost berkurang. Nah, teman-teman perhatikan ini ya, perhatikan ini. Dia kan mulai naik di sini ya, teman-teman ya. Warna yang lain dulu. Warna apa ya? Ini lihat. Dia kan mulai naik di garis biru ini. Kita lihat total cost berkurang. Total cost berkurang itu saat total cost yang biru ya. Total cost berkurang itu saat dia turun. Berkurang maknanya. Tapi setelah itu dia naik. Berarti yang B kurang cocok. Kemudian average variable cost bertambah.
average variable cost bertambah. Lihat lagi di garis biru ini. Variable cost sempat turun atau berkurang. Ini ya, berkurang turun. Kemudian dia naik lagi. Ini nggak cocok juga. Accounting cost berkurang. Nggak ada di sini di apa namanya di kurva di kurva cost ini nggak ada membahas terkait accounting cost. Jadi jawabannya antara B dan C. Nah, sayangnya jawaban yang tepat tidak ada. Karena apa? Karena posisinya saat marginal cost itu naik, bisa jadi total cost itu turun terus naik, kemudian atau average variable cost itu turun terus naik. Nah, ini apa namanya? Soalnya kurang tepat. Sebenarnya dia tuh pengen ngasih tahu titik singgung ini ya, cuman ini kurang tepat. Jadi untuk yang nomor 8 ini tidak ada jawaban yang tepat. Yang tepat adalah bisa turun, naik kemudian turun ya. Yang saya tadi gambarkan. Ya, kan marginal cost naik dari bawah ini kan, dari bawah kan. Dan marginal cost itu ada dua. Ada yang seperti Nike, ada yang langsung apa namanya naik ya. Kapan itu ada naik? Kenapa ada yang seperti Nike? Karena ada apa namanya? Ada fixed cost-nya di sana. Oke, selanjutnya jika mempunyai pengembalian konstan atas ini belum pengembalian konstan atas menambahkan. Ini kalian belajar ini nggak ya? Pengembalian konstan atas skala produksi. Ini kayaknya kalian nggak belajar ini skala produksi. Saya catat lagi deh untuk depan skala produksi. Saya nggak tahu keluar apa enggak, tapi di RP sebenarnya nggak ada ya. Sangkos sama skala produksi. Skala 9. Jika mempunyai pengambilan yang konstan atau skala produksi, kita menambah. Yang ini kita hold dulu, kita bahas di kelas aja ya. Karena saya kemarin teman-teman nggak bahas dan saya tidak menambahkan. Selanjutnya, jika sebuah perusahaan persaingan sempurna mengurangi produksinya sebanyak 15%, maka pendapatan rata-ratanya berarti ini ngurangin produksinya berarti Q-nya turun sebanyak 15%. Nah, maka total revenue-nya average ATR-nya maka ATR-nya turun berapa dan pendapatan rata-ratanya AR-nya berapa AR-nya, kemudian ATR-nya berapa. Nah, ini juga sebenarnya soal yang apa ya? Kurang tepat ya. Dimana kalau di pasar persaingan sempurna kita sebenarnya tahu pasar persaingan sempurna itu adalah MR sama dengan MC sama dengan P ya. Di mana AR itu tetap. AR itu tetap. AR tetap yang mana dia adalah sama dengan P. Jadi kalau misalnya produksinya berkurang 15%, harusnya berarti total revenue-nya harusnya turun sebesar 15%. Menurun. Nah, ini harusnya 15%. Ya, kebetulan mungkin dia soalnya dulunya 10% diubah jadi 15% ya. Nah, ini harusnya karena MR sama dengan MC sama dengan P, di mana air itu tetap, kalau airnya tetap sama dengan price. Nah, ini mungkin juga tambahan kita review di pertemuan ke-7 aja deh, di pertemuan terakhir. Ini di pertemuan 6. Oke, selanjutnya. Sebuah perusahaan dalam persaingan sempurna memperoleh pendapatan total sebesar 50 juta. Total revenue, TR sama dengan 50 juta. Kemudian memiliki pendapatan marginal, marginal revenue sama dengan RP 125.000. Perusahaan memiliki pendapatan rata-rata sebesar pendapatan rata-rata average revenue sama dengan berapa dan Q sama dengan berapa. Ini ada rumusnya. Teman-teman juga kemarin
nggak diajari, maksudnya nggak belajar, saya jadikan PR saya nanti pertemuan 6 untuk menerangkannya ya. Kalau diterangkan di sini waktunya nggak cukup. Kemudian nomor 12. Asumsikan bahwa toko pempek di Jakarta merupakan pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Suatu hari pemerintah Kota Jakarta menerapkan pajak kepada setiap toko pempek sebesar 100.000 setiap bulan. Bagaimana kebijakan ini berpengaruh pada jumlah konsumsi pempek jangka panjang? Pengaruhnya di jangka panjang, kalau menurun di jangka pendek dan tidak berubah di jangka panjang. Ini pajak juga pertemuan 7 ya, saya hold dulu deh. Ini untuk pertemuan 7 tentang kebijakan pajak. Jadi 10 dan 7 ya. Kemudian selanjutnya, berikut ini adalah pernyataan-pernyataan terkait pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ini monopolinya belum, saya hold dulu. Monopoli pertemuan 6. Berikut ini adalah alasan kerjasama, ini pertemuan 6 juga. Saya hold dulu. Kemudian penyebab adanya kelebihan kapasitas pada persaingan monopolistik, ini juga besok pertemuan 6. Teman sekamar Sabda mempunyai hak untuk bernyanyi di siang hari untuk melatih kualitas vokalnya. Namun di sisi lain Sabda perlu suasana, ini eksternalitas pertemuan 7. Biar teman-teman nggak bingung ya, saya ini public good pertemuan 7. Drama Korea Squid Game yang hanya bisa disaksikan oleh berlangganan, ini pertemuan 7 juga. Perburuan hiu pertemuan 7. Suatu sistem pajak dan pertemuan 7. Nah ini jadi teman-teman lihat ya, komposisi pertemuan 7 itu banyak banget. Jadi nanti pertemuan 7 kita harap bisa optimal ya. Dari 20 soal dia ada 1, 2, 3, 4, 5 soal ya. Oke, selanjutnya saya ini dulu. Pemerintah berencana menaikkan pajak mobil. Ini sebenarnya pertemuan 7 ya. Tapi saya coba deh, biar teman-teman kok banyak yang di-skip gitu ya. Menaikkan pajak mobil. Menurut saudara bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pajak sektor mobil? Nah, sekarang kalau begini teman-teman ingat, pertama yang teman-teman harus lakukan pertama adalah buat keadaan awal dulu, keadaan sebelum pajak, keadaan awal. Supply ini demand. Ini price. Oke. P keseimbangan, kemudian berencana untuk menaikkan pajak mobil. Berarti kalau ada pajak mobil, ada kenaikan harga. P-nya naik jadi P1 misalnya. Nah ini mungkin belum, teman-teman belum kemarin nggak dibahas di kesejahteraan. Nah saat ada kenaikan harga karena pajak, kesejahteraan konsumen surplus sama produsen surplus berubah. Nah perhatikan teman-teman ya, awalnya konsumen surplus adalah warna biru. Produsen surplus, sorry. Ya, warna biru ya pertamanya ya. Kemudian yang konsumen surplus yang warna kuning. Kemudian ada pajak nih di P bintang. Dampaknya adalah permintaan menjadi Q1 dan menyebabkan supply-nya bergeser dari titik A ke titik B. Nah, di sini harusnya mereka tuh berproduksi di P bintang dan dibeli di P bintang, Q bintang, dia
intinya Q-nya itu menjadi lebih sedikit. Ya. Nah, Q bintang menjadi Q1. Nah, di sini produsen surplus berkurang menjadi segitiga yang dicampur antara warna kuning dan biru. Dan konsumen surplus juga berkurang. Jadi warna biru aja deh. Jadi yang warna biru dicampur warna. Lalu pemerintah atas pajak ini mendapatkan penerimaan pajak sebesar kotak ini. Ini adalah penerimaan pajak. Sedangkan yang ini adalah DWL. DWL. Oke ya, ini dampak pajak terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen. Sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Pemerintah berencana untuk menaikkan pajak mobil. Menurut saudara, bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pajak sektor mobil? Penerimaan pajak. Nah, ini kan penerimaan ini penerimaan pajaknya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, penerimaan pajak itu sangat bergantung sama elastisitas. Ini kalau misalnya elastisitasnya 1. Bagaimana kalau elastisitas mobil itu elastis apa enggak sih permintaannya? Kalau menurut saya elastis karena barang tersier ya. Kita coba gambar demand-nya lebih lebih landai. Ya enggak? Lebih landai. Terus ini supply-nya biasa. Salah. Supply-nya biasa, lebih landai. Ya. Kemudian ini P bintang, ini Q bintang. Kalau dikasih pajak jadi ini P1, kemudian jadi ini Q1. Nah, teman-teman perhatikan. Perhatikan luas yang orange ini. Yang orange ini adalah penerimaan pajak. Jadi makin elastis permintaannya, ternyata mempengaruhi besar bidang dari penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah dan konsumen dan produsen surplus yang hilang dari masyarakat. Dan dampaknya adalah ini. Ternyata DWL-nya sangat besar. Sangat besar. Jadi bisa dibilang pemerintah itu saat memungut pajak harus memperhatikan tingkat elastisitas dari supply dan demand-nya. Ya. Nah, ini kan jelaskan menggunakan konsep elastisitas permintaan. Berarti kan teman-teman tinggal lihat ya, gambarkan bagaimana jika elastisitasnya tuh mendekat elastis dan bagaimana jika inelastis. Oke, kita coba gambarkan kalau misalnya dia permintaannya inelastis ya. Kalau mobil kan posisinya ini ya, elastis ya, karena bukan barang primer ya. Ini kalau inelastis berarti dia tegak sekali kan, tegak sekali kan. Tegak sekali. Saat ada pajak di sini, ternyata ini price bintang, ini price tax. Ternyata penerimaan pajaknya tinggi sekali. Dan DWL-nya nggak terlalu banyak. Dari sini sebenarnya kita dapat mengetahui teman-teman, paling ideal itu memajakin barang-barang yang inelastis. Ya enggak? Barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi ada prinsip keadilan. Kalau menurut ekonomi memang itu di sini kita lihat ya, kalau barang inelastis itu kalau dipajak itu pemerintah menang banyak. Tapi nggak adil buat
konsumen dan produsen, di mana konsumen sama produsen surplus itu banyak yang hilang. Tapi secara ekonomi teman-teman perhatikan ini DWL-nya ini, DWL-nya. Kalau barang elastis itu kalau dikasih pajak itu DWL-nya gede banget. Sedangkan kalau yang inelastis ya. Tapi karena prinsip apa ya, keadilan maka pemerintah biasanya tidak akan memungut pajak terlalu besar untuk barang-barang yang inelastis karena prinsip keadilan. Walaupun kalau secara ekonomi yang paling keren atau yang paling aman untuk dipajakin itu barang inelastis karena apa? DWL-nya kecil. Jadi balik lagi ke pertanyaan kan, jelaskan menggunakan konsep elastisitas. Menurut saudara bagaimana pengaruh terhadap penerimaan pajak sektor mobil? Kalau penerimaan pajak sektor mobil sebenarnya karena dia itu barangnya elastis, mendekati elastis atau more elastis, penerimaan pajaknya itu tidak terlalu ngaruh gitu loh. Tidak terlalu ngaruh. Nah, terus teman-teman bisa gambarkan dengan skema seperti ini. Oke, nanti kita akan ulangi konsep ini di pertemuan 7. Selanjutnya yang nomor 2, teman-teman udah dapat kunci jawabannya ya, nomor 2 ya, di kuis ya. Di kuisnya kelas 1-3 sama 1-4. Nah, teman-teman tinggal yang 1-2 tinggal minjem kunci jawabannya di teman-teman 1-3 atau 1-4. Kalau nggak salah di PIC juga sudah dibagikan. Selanjutnya ini adalah soal matematika. Ya, ini soalnya nggak susah, teman-teman nggak usah takut. Nah, saya nggak ada kan ya sebenarnya. Bentar. Oh, satu lagi. Untuk nomor 1 itu bisa dijawab dengan menggunakan lever curve. Ini dijawab dengan prinsip elastisitas, tapi bisa juga dijawab dengan saya nggak ngajarin, tapi belum ngajarin ya, karena belum pertemuan tujuan ini lever curve. Apa tuh lever curve? Itu yang menunjukkan hubungan antara tax revenue dengan tax size. Jadi bentuknya lever curve itu seperti ini. Tax revenue-nya maksudnya gimana? Di awal gimana ya bahasanya ya? Sederhananya ini tax revenue ya. Awalnya kenaikan tarif pajak itu akan meningkatkan tax revenue. Ya. Ini di fase A. Peningkatan tarif pajak itu defaultnya akan meningkatkan tax revenue. Ditunjukkan dengan kenaikan tax revenue di fase A ini. Tapi saat ada di titik tertentu, jika tarif pajaknya itu dinaikkan lagi di fase B ini, penerimaan pajaknya akan semakin turun. Ini ya, ini kan turun nih. Yang ini kan turun nih, Ya, turun. Kenapa? Karena ada teori, mungkin teman-teman belajar di pengantar perpajakan ya. Salah satu faktor kepatuhan pajak itu adalah tarif. Apa sih? Kalau makin tinggi tarifnya, makin banyak orang pengen ngemplang pajak. Jadi makanya pemerintah itu sangat berhati-hati menentukan tarif pajak ya. Saat menaikkan tarif pajak itu nggak selalu meningkatkan penerimaan pajak, tapi malah di titik tertentu akan menurunkan tarif pajak. Jadi teman-teman bisa menggunakan konsep elastisitas seperti ini dan teman-teman bisa menggunakan konsep lever curve. Dan lever curve-nya bilang di jangka panjang mau itu barang elastis, mau itu barang inelastis, saat tarif pajaknya itu terlalu tinggi, maka akan mengurangi penerimaan pajak. Teman-teman belum dapat, jadi nggak kebayang ya. Nanti insya Allah di pertemuan 7 akan saya terangkan ulang. Yang nomor 2 sudah dibahas, sekarang kita nomor 3.
Jumlah permintaan di pasar gabah mengikuti persamaan permintaan itu adalah demand. Q demand sama dengan 4.005 min 2P. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ditanya apa namanya? Ditanya ini kalau misalnya nggak ada D-nya ini loh ya. Ini persamaan permintaan atau persamaan penawaran. Nah, teman-teman tinggal lihat ada unsur negatifnya nggak di sini. Nah, di sini kan ada unsur negatif nih, koefisien. Nah, berarti ini adalah permintaan. Karena kadang-kadang nggak ada D-nya itu loh, teman-teman. Kemudian untuk kurva penawaran sama dengan 18.000 plus P. Dengan Q adalah kilogram dan P adalah rupiah. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan di pasar gabah tersebut? Nah, teman-teman kan udah tahu harga keseimbangan itu adalah saat ya, ini price, ini Q, ini demand, ini supply adalah saat kurva supply dan kurva demand itu berpotongan. Nah, saat kurva demand itu supply dan demand berpotongan itu saat ya, berarti kan di sini bisa dibilang antara QS sama dengan QD, ya enggak? Ya kan di sini kan QS sama QD-nya sama. Di sini PS sama dengan PD. Sehingga kalau ditanya pertanyaan berapakah harga dan jumlah keseimbangan, ya kita bisa pakai persamaan seperti ini kan. QD sama dengan QS. QD-nya 4.500, 45.000 dikurangi 2P sama dengan QS-nya berapa? 18.000 ditambah P, ya enggak. Kemudian kita pindahkan nih 2P-nya ke kanan atau ke kiri deh, ke kanan deh. 4.500, 45.000 dikurangi 18.000 sama dengan 2P ditambah P. 45.000 ditambah 18 berapa ya, teman-teman ya? 27 ya? 27.000 sama dengan 3P. Berarti 3P sama dengan 27.000. P-nya sama dengan 27.000 dibagi 3. P-nya sama dengan 9.000. Berarti di sini adalah 9.000. Kemudian kalau sudah ketahuan P-nya, kita bisa cari Q-nya. Halo, ya? Ada pertanyaan? Halo, halo? Kalian ini suka menggumam dan menghilang. Oke, setelah P-nya ketahuan, kita udah punya P nih ya, tinggal dimasukkan persamaannya aja. QD sama dengan bisa pakai QS, bisa pakai QD, kita pakai QD aja. 4.500, 45.000 dikurangin 2, 9.000 sama dengan 4.500 dikurangi 18.000 sama dengan 27.000 ya. Ya, ini adalah apa namanya harga dan itu keseimbangan. Ini berarti ini 27.000. Selanjutnya, jika pemerintah berusaha melindungi petani dari anjloknya harga, berarti kalau ini ada price floor ya. Price floor ya, harga bawah ya. Harga bawah. Penetapan harga pasar gabah price floor-nya itu di tingkat 1.500, bagaimana pengaruhnya terhadap keseimbangan? Apakah terjadi kelebihan atau kekurangan pasokan gabah? Ini kayaknya saya terangin di kelas aja ya. Tapi nggak apa-apa deh, saya coba di sini ya. Kita balik ke sini. Itu kan harganya tadi 9.000 ya, teman-teman ya. Kemudian ditetapkan harga bawah. Ternyata harga bawahnya gimana tadi? 9.500 berarti di atas harga keseimbangan. Di sini 9.400. Ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap keseimbangan? Apakah terjadi kelebihan atau kekurangan pasokan? Nah, ini di sini kita udah bisa tahu nih, teman-teman. Saat harganya 9.500, demand permintaan berasnya jadi turun. Ya enggak? Jadi Q1 lah ya. Kemudian supply-nya meningkat karena harganya naik menjadi Q3. Dampaknya kita punya, gedein dikit lah.
biar kelihatan. Di sini ada apa namanya? Ada segitiga yang namanya ekses atau kelebihan penawaran, ya enggak? Dari sini teman-teman udah bisa menjawab pertanyaan B, terjadi kelebihan permintaan sebesar luas segitiga itu, ya. Bagaimana Bang Nur terhadap kesimpulan apakah terjadi kelebihan atau kurang? Jawabannya udah ya, kelebihan pengaruhnya adalah seberapa besar pengaruhnya secara angka. Jadi teman-teman sekarang cari kita kan tadi udah tahu tuh apa QD keseimbangannya adalah 2.700 kan ya. Sekarang kita akan apa namanya ya? Kita tinggal masukkan price-nya tadi. Price-nya yang tadi 9.000 jadi 9.500. QD sini. QD ditambah QD 9.500 sama dengan QD-nya berapa? 45.000 dikurangi 2, P-nya 9.500 sama dengan 4.500 45.000 dikurangi 19.000 ya nih ya. 19. Bener nggak? Bener, Mas. Bener, Mas. Oke, berarti 45.000 dikurangi 19.000 itu berapa tuh kira-kira? Jadi 26.000 ya berarti ya. 26.000. Oke, berarti kita tahu di sini Q1-nya ini adalah 26.000. 26.000. Ya enggak? Sekarang QS. Ke bawah bentar. Sekarang QS. QS-nya tadi berapa? Di sini 18.000. 18.000 ditambah 9.500 sama dengan 18.000 berarti 27.500. Ya, berarti kita tahu di sini Q3-nya adalah 27.500. Nah, teman-teman bisa tahu bahwa pemerintah harus menyediakan dana sebesar berarti berapa ya? Berarti pemerintah intinya harus menyerap kelebihan itu sebesar ini atau 27 berapa tadi? 27.500 dikurangi 26.000 ya. Ya, berarti 1.500. Berarti pemerintah harus bisa menyerap gabah itu sebanyak 1.500 dan berapa nilainya? Tinggal 1.500 dikalikan harganya, ya enggak? Harganya. Oke. Dari sini clear ya. Berarti kita udah tahu bahwa ternyata permintaannya lebih sedikit dari titik keseimbangan dan penawarannya lebih dari titik keseimbangan. Terus apa lagi ya? B, sekarang yang C. Sebagai implikasi dari penetapan harga gabah, jika terjadi kelebihan pasokan gabah, pemerintah berjanji akan membeli kelebihan pasokan gabah dari petani, supaya petani tidak mengalami kerugian. Dengan menetapkan harga dasar 9.500, apakah pemerintah perlu menyiapkan anggaran untuk membeli kelebihan pasokan? Iya, jelas jawabannya ya. Ya. Untuk yang ini jawabannya iya. Iya. Jika perlu, berapa rupiah anggaran yang harus dikeluarkan, berapa penjelasan dengan. Nah, ini grafiknya udah ya tadi ya. Ini grafiknya, ya kan teman-teman ya. Ini grafiknya. Terus berapanya ya tinggal dikalikan aja tadi. Ya kan, dikalikan aja. Harga gabahnya berapa dikalikan dengan kuantiti yang harus dibeli oleh pemerintah. Selesai. Selanjutnya, jika gandum merupakan barang substitusi dari gabah, tunjukkan melalui grafik pengaruh kenaikan harga gandum terhadap pasar gabah. Kenaikan harga gandum terhadap pasar gabah. Kenaikan harga gandum terhadap pasar gabah. Ya, ini mah kita tahu kan ya, yang menyebabkan suatu pasar itu berpengaruh kan salah satunya harga komplemennya ya, bukan komplemennya, substitusinya ya.
kalau di sini misalnya pasar gabah, di sini adalah pasar gandum. Jadi kalimatnya gimana tadi? Pengaruh kenaikan harga gandum, P-nya naik. P-nya naik gandum. Kalau P-nya naik gandum, yang terjadi apa di pasar gandum? Terjadi movement along the curve ya. Geser. Price-nya naik ke P bintang ke P1, Q-nya jadi turun dari Q bintang ke Q1. Itu di pasar gandumnya, tapi di pasar gabahnya apa yang terjadi? Permintaannya akan naik ya, karena kenaikan permintaan itu bukan harga gabah itu sendiri, maka yang terjadi adalah ini gitu, adalah pergeseran kurva ke kanan. Kenapa? Karena ini barang substitusi. Ini kayak soal pilihan ganda di atas. Oke? Sampai sini mau ada yang ditanyain nggak? Kemarin kita di itu kan nggak terlalu teknis seperti ini ya, karena memang waktunya sempit ya. Nah ini mungkin kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Belum ada? Saya mau Oke. tanya, Mas. Saya mau tanya. Oh, gimana? Tadi yang KID yang 9.500 itu untuk nyari apa deh, Mas? Saya tadi nge-lag. Yang KID ini, oh sorry. KID ini untuk nyari ini nih. Ini saya gedein ya. Yang 9.500. Ini untuk mencari key yang diminta oleh pasar. Ini loh, ini. Kan gara-gara price-nya naik, ya kan? Kan awalnya di P1 nih. Gara-gara price-nya naik kan price-nya naik, permintaannya kan bergeser nih dari anggap aja nih A. Ini ke B, ya enggak? Geser kan? Kurang gede ya? Bergeser nih dari A ini warnanya sama ya. Dari warna apa nih? Ini dari A ini, dari titik simbangan pindah ke B. Ya kan? Sini kan karena harganya naik, permintaannya jadi turun. Nah, kita tuh nyari berapa sih yang diminta oleh konsumen. Nah, itu fungsinya kita memasukkan harga 9.500 ke persamaan yang KID. Sedangkan yang dimasukkan ke QS itu biar kita tahu seberapa banyak sih yang akan ditawarkan oleh produsen karena dia naik. Maka ini untuk nyari harga yang Q2 yang ini. Jadi kita tahu price flooring itu menyebabkan penurunan. Ini kan aslinya tadi kan 2.700 kan ya di harga keseimbangannya ya. Gara-gara price flooring, flash floor itu menyebabkan permintaannya turun menjadi 2.600, tapi penawarannya meningkat menjadi 2.700. Ini gunanya untuk apa? Untuk minta pertanggungjawaban pemerintah. Selisih permintaan ini harus dibeli oleh pemerintah. Nah, karena harus dibeli pemerintah harus menyiapkan anggaran sebanyak 1.500 selisih dari yang ditawarkan dan antara selisih yang ditawarkan dengan yang diminta oleh konsumen dengan harga yang mereka tetapkan. Oke, masih nggak kebayang? Gimana? Udah, Mas. Udah kebayang. Oke ya. Makasih. Oke, Ya. sip. Oke, selanjutnya nomor 4. Perusahaan A menghasilkan barang X yang dijual di pasar persaingan sempurna. Harga jual barang X di pasar adalah 4. Kurva biaya yang harga jual itu price ya, oke. Kurva biaya yang dihadapi perusahaan A untuk memproduksi barang X dan kurva permintaan barang X bagi perusahaan A seperti pada berikut. Oh, enggak, enak banget nih. Oke. Gambarnya kurang gede. Ya, ini baru kita pelajarin kemarin ya. Jadi di kurva cost paling enggak ada 4. Di sini fixed cost-nya enggak di average AFC-nya enggak digambarkan.
ada MC, AC, dan AFC. Walaupun MC-nya ini perlu kita tertawakan ya, nggak kayak Nike maksudnya. Ya gitu ya, susah sih gambar pakai ini ya, pakai aplikasi ya. Ya seperti inilah, anggap aja benar. Nah di sini kita dapat tahu bahwa kalau misalnya dia produksi di jangka pendek ada di titik AFC, dia masih bertahan. Kalau di bawah itu AVC, di bawah itu dia akan akan kalau dalam shutdown. Tapi kalau di jangka panjang di bawah ATC dia akan exit ya. Kita tahu di situ ya. Nah, sekarang default ya di sini kita tahu bahwa harga jual barang di pasar adalah Rp4. Rp4 berarti mindset kita langsung itu harganya harga zero economic profit ya. Zero economic profit. Gambarnya seperti ini ya. Demand sama dengan price sama dengan MR. Oke. Pertanyaannya, tentukan jumlah barang keseimbangan bagi perusahaan A pada kondisi keseimbangan tersebut. Apakah perusahaan dapat memperoleh laba? Nah, di sini udah jelas ya. Dia zero economic. Tentukan jumlah barangnya udah ketahuan ini. Ini gambarnya agak meleset ya sebenarnya teman-teman ya. Ini harusnya di sini ya. Di sinilah ya. 50 menit jumlah barangnya. Apakah perusahaan dapat memperoleh laba? Kalau laba ekonomi zero economic profit ya, kita udah bahas pertemuan sebelumnya. Tapi dia mendapatkan accounting laba akuntansi. Jelek banget sih tulisannya, akuntansi. Oke. Selanjutnya, tentukan besarnya laba yang diperoleh perusahaan A pada kondisi keseimbangan tersebut. Udah ketahuan tadi ya. Karena zero economic profit ya nggak dapat. Nah, bagaimana jika dia harganya naik jadi 6? Nah, ini teman-teman berarti bisa ukur labanya adalah sebesar bidang ini. Berarti 50 bukan 50 ya. Kok jadi bingung saya. Berarti teman-teman di sini ngukurnya gini. Turunin dulu ya. Tentukan besarnya laba yang diperoleh perusahaan pada kondisi keseimbangan. Saya nggak mudeng nih soalnya. Sebentar, saya telaah dulu. Kan harusnya kurva biaya kurva perkembangan oke. Demand-nya data, venue, oke. Ini karena ininya nggak jelas ya teman-teman ya. Saya hold dulu pertanyaan yang B. Nanti saya terangkan di kelas atau di tentir berikutnya lah. Di tentir berikutnya. Kalau yang C, jawabannya udah jelas. Misalnya harga turun sampai lebih kecil di bawah 4, apa yang menutup perusahaannya? Ya, tadi ya, shutdown karena posisinya AVC-nya price-nya sudah lebih kecil dari AVC. Oke ya, itu dulu. Yang ini saya minta jadi PR saya lah ya. Saya agak nggak mudeng ini garis-garisnya ini loh. Selanjutnya yang nomor 5. Perusahaan-perusahaan dalam pasar memproduksi kertas menghadapi kurva. Ini pertemuan 7 saya hold dulu. Ini pertemuan 7 karena ada marginal social cost. Ini adalah materi terkait eksternalitas. Oke teman-teman, sementara itu dulu ada beberapa soal saya hold. Mungkin akan saya bahas di kelas atau saya akan bahas setelah pertemuan terkait ya yang berhubungan dengan di sini ada berapa ya? Kayak misalnya nomor 17, 18 sampai 20 sama ini ada di pertemuan 7, ini ada di pertemuan 6. Jadi kalau saya terangkan sekarang mungkin teman-teman malah malah ya bingung ya. Nah, mungkin itu dulu sebelum saya tutup. Ada pertanyaan teman-teman? Terima kasih ya udah ngulangin waktunya ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Wah, ada yang nanya nih. Gimana, Jak? Tadi belum turunin, Mas. Tadi. Belum turunin. Oh ya wes, kalau gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Khusus untuk soal yang tadi dibahas, yang di hold
Jangan ditanya dulu. Belum. Oke, sip, nice. Itu kok ada di Indomaret segala itu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman gitu ya, teman-teman ya. Nanti kita insya Allah saya kalau ada waktu lagi nanti hari Senin kita buka kelas. Kalau saya nggak rapat, kita bahas soal yang lain lagi. Oke ya teman-teman ya, gitu dulu. Untuk ini nanti yang udah saya coret-coret saya kirim ke PIC. Nanti PIC silakan edarkan ke teman-teman. Ya, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Oke, Mas. oke, yuk. Kalian itu libur tuh ya, mbok main gitu malah belajar ya, heran saya. Pesiar, Mas, pesiar. Oh, pesiar ya. Nah, Black Adam bagus, Black Adam. Saya tutup teman-teman ya. Ya, makasih, Mas. Yuk. Makasih, Mas.